Saya ingin khotbah tentang pengenalan akan Tuhan. Saudara, ciri orang yang mengenal Tuhan. Ingat, orang yang Kristen, ke gereja, bisa doa, bisa baca firman, belum tentu sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kita mau belajar ciri orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dari firman Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah pasti akan menghidupi firman Allah. Katakan amin. Saudara, kita tidak mungkin taat kepada orang yang kita nggak kenal. Hubungan tuh ada levelnya. Pertama kita kenal, lalu kita percaya, baru kita dengar. Kalau saya ajak salah satu jemaat yang mungkin Tena tidak kenal, lalu saya dan jemaat itu menawarkan minuman kepada Tena. Saya yakin Tena akan memilih minuman yang dari saya dibandingkan jemaat yang dia tidak kenal. Anda setuju? Karena kita tidak tahu orang itu kasih kita minum apa. Orang itu kasih kita makan apa. Kita cari restoran aja, kita cari yang viral. Yang kita kenal. Kadang-kadang kita ke supermarket aja. Kita pilih biskuit, kita pilih yang mereknya familiar. Benar gak? Yang kita beli pasti yang kita tahu. Oh, merek ini. Terbukti orang kalau ke luar negeri, yang dibeli itu aja. Gak usah ke luar negeri. Orang kalau keluar kota, yang dibeli pasti yang mereka dengar. Coba saya mau tes jemaat ICI. Tahu makanan daerah gak? Kalau ke Kupang apa yang terkenal? 100 buat Anda. Sei. Kita tes lagi. Kalau ke Papua harus makan apa? Papeda. Selain papeda temennya apa? Kalau makan papeda sama apa? Ikan kuah kuning. Pintar sekali. Oke. Ikan apa di Papua yang dilarang makan tapi enak sekali? Hah? Bukan Mbak Arwana. Napoleon 100 buat Ibu Hedi. Luar biasa. Ini kalau bikin cepat-tepat menang berapa kaos nih. Saudara, kita akan mempercayai seseorang yang kita kenal. Dan kita akan mentaati seseorang yang kita percayai. Setuju? Nah, dengan Tuhan, kalau Anda sungguh-sungguh mengenal Tuhan, Anda pasti taat firman Tuhan. Sederhana firman Tuhan ya. Nah, orang yang beriman tandanya gini, dia hidup sesuai firman. Pertanyaan saya gini, orang bisa baca kamu Kristen gak? Meskipun kamu gak ngomong. Waktu saya pergi ke satu tempat, ada orang yang sopan, lemah lembut. Terus di ujungnya dia bilang gini, puji Tuhan Bu. Saya langsung, kamu Kristen ya? Saya tahu terdengarnya, kok cuma kata puji Tuhannya yang bikin kita tahu orang Kristen? Karena cuma orang Kristen yang bilang puji Tuhan. Gitu kan? Tapi gini, orang itu enggak beriman hanya karena kata-katanya rohani. Dikit-dikit puji Tuhan, dikit-dikit haleluya. Bukan gitu. Tapi orang yang benar-benar beriman tuh hidupnya melakukan kebenaran. Lukas 6 ayat 46, kita baca sama-sama. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Saya ketemu sekelompok orang yang rajin berbuat dosa. Hebat ya? Kalau ada orang kan rajin kerja. Ini rajin berbuat dosa. Tetapi guess what? Kalau saya diundang, mereka bikin ibadah. Ada satu alasan mengapa saya mau ketika mereka undang. Adalah karena saya tahu. Saya seperti Yunus yang diutus Tuhan pergi ke Niniwe.
supaya bangsa itu bertobat. Sebenarnya kalau dipikir-pikir kurang kerjaan. Ngapain buang waktu? Cuma ngomong di depan segelintir orang. Ya katakanlah 15 gitu. Tapi saya tahu, saya punya misi, saya datang ini untuk sampaikan kebenaran firman. Saya tahu mereka hidup dalam dosa, dan saya khotbah, saya hajar habis-habisan. Kan Ibu Heni terkenal kalau khotbah? Udah, jangan ada dusta di antara kita. Terkenalnya? Nah gitu dong, jangan marah-marah. Penekanan. Bukan marah, tapi penekanan. Tegas gitu loh. Masa marah? Karena perempuan tuh sopran kan, suaranya tinggi melengking. Padahal saya gak marah loh. Saya tuh ngomong baik-baik dengan penuh semangat. Tapi terdengar marah. Anyway, saya gak pandang dia siapa. Mau dia kaya, mau dia orang hebat, gue sikat. Anyway, saya sampaikan kebenaran firman. Buat apa? Panggil pendeta khotbah, seperti Anda datang ke gereja, kalau Anda tidak mau dengar firman, dan Anda tidak mau lakukan. Apa nggak capek ke gereja? Kan Bu Heni, kita orang-orang rohani, harus datang ke gereja tiap minggu. Kalau nggak ke gereja tuh dimarahin mama. Kalau nggak ke gereja dimarahin papa gitu. Anak muda ya, bener nggak? Anak-anak kita dimarahin kan, diancam kan? Nggak ke gereja nggak main game seminggu, bener nggak? Saudara, orang tuh ke gereja belum tentu karena mereka mengenal Allah dan rindu mengenal Allah. Mereka ke gereja supaya mereka feel good aja. Soalnya gini, kalau belum ke gereja tuh kurang afdol. Paham gak kurang afdol? Beda generasi nih. Ada yang kurang gitu lah. Kayak yang belum lega. Jadi orang ke gereja cuma biar lega. Bukti. Gak semua orang ke gereja dengar firman. Saya mendapati banyak jemaat yang datang ke gereja cuma numpang tidur aja. Udah pernah saya posting kan di Instagram. Pengerja ada yang bilang, kok bugem gitu sih? Gak boleh dong foto-foto jemaat tidur. Kan gue fotonya dari belakang. Supaya jadi pelajaran. Awas udah tidur lagi. Gue cari, gue foto lagi. Dengar baik. Orang yang mengenal Allah bukan karena rajin ke gereja. Orang yang mengenal Allah bukan karena dia hafal ayat banyak. Orang ke gereja bukan karena bahasanya haleluya, haleluya. Orang yang mengenal Allah tandanya dia taat akan perintah Allah. Dia menghidupi kebenaran. Dia lakukan firman Tuhan. Jadi kalau Anda ke gereja, jangan cuma manas-manasin kursi gereja and then feel good and go home. Laporan sama pacar di rumah, gue udah ke gereja. No, kalau ke gereja itu dengerin khotbah. Try to grab something. Pastikan Anda belajar sesuatu dan hidupi itu. Pulang ini PR. Seminggu ke depan, setiap hari, ambil satu ayat dan hidupi. Bisa? Minggu depan kumpul ya. Kumpul PR. Gampang gak sih lakukan itu? Kenyataannya, gak semua orang beriman menghidupi firman. Bohong jalan terus. Nipu jalan terus. Jahat sama orang. Herannya gini, orang Kristen itu kalahnya selalu soal uang. Uang bener-bener bicara gitu. Orang tuh langsung bisa kelihatan aslinya kalau udah urusan sama uang. Gak cuma uang. Emosi. Marah-marah berlebihan. Ibu Heni juga marah-marah. Beda. Ibu Heni penegasan, penekanan. Saya gak pemarah. Dengar. Saya dengar banyak orang Kristen yang kalau di gereja kelihatan alim. Sopan kayak Anda gini. Tapi kalau di jalanan, kurang ajar loh. Berantem sama orang di jalan. Gak bisa mengendalikan emosi. Marah-marah sama orang di luar. Memandang rendah. Tukang parkir, security, pembantu di rumah diteriakin, marah-marahin, galak, pelit. My God, orang Kristen. Tiap kali kita kumpul sama leader-leader, saya selalu tanya sama pemimpin divisi parkir ICI. Namanya divisi umum.
kali cari pengerja yang mau melayani di parkiran. Tolong kalian itu jangan suka marah-marahin mereka. Baru pulang gereja jangan marah-marah. Padahal saya bercanda. Intinya mau lu baru pulang gereja atau enggak, jangan suka marah-marah. Lu kan orang gereja, anak Tuhan. Masa pemarah gitu loh intinya. Baru saya ngomong gitu sampai parkiran. Orang itu bawa mobil ngebut. Zeng. Kalau duduk di sini bertobat kau. Itu pemimpin divisi ini langsung pelan pak. Cuma disuruh pelan. Gak terima. Mobil berhenti. Turun. Ngajak berantem. Bayangin. Ini jemaat. Apa tamu numpang lewat? Saya harus ngedidik jemaat Iji. Kalau kamu mau Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu, hidupi imanmu. Live your faith. Jangan cuma jadi agama, name tag, gue Kristen, hashtag gue Kristen, hashtag gue udah ke gereja. No, live your faith. Apaan baru pulang gereja? Ngebut-ngebut dikasih tahu marah. Kita ini gereja anak-anak di seberang. Tim divisi parkir harus nyebrangin anak-anak sama anak remaja. Jadi mereka punya alasan kenapa Anda nggak boleh ngebut. Di mana-mana, kakek-kakek juga tahu di parkiran nggak boleh ngebut. Itu pinter. Katakan kan kinimu, keluar gereja jangan ngebut-ngebut. Dikasih tahu marah, malah turun dari mobil. Saya tuh nggak percaya loh, jemaat Iji kayak begitu. Karena saya taunya jemaat Iji tuh manis-manis, kayak gula-gula. Saya bilang, bener Bugem. Sampai turun ngajak berantem katanya. Aduh jangan dong, katakan kanan kirimu, jangan gitu dong. My God. Banyak orang yang ngaku percaya Tuhan, tapi hidupnya gak melakukan firman. Kelakuan. Yuk, orang yang beriman menghidupi firman. Tanda orang yang mengenal Tuhan, mereka melakukan firman Allah. Banyak orang yang menyebut dirinya hamba Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Baca 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saya skip, balik lagi ke ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dengar, Anda jangan gampang tertipu. Ini akhir zaman. Yesus udah kasih tahu. Ada nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, tapi sebenarnya mereka serigala. Saya lagi nanganin konseling dari istri almarhum teman baik. Suaminya meninggal waktu COVID. Tapi sebelum meninggal, orang ini memang cinta Tuhan. Dia dekat banget sama pendeta-pendeta karena suka menjamu mereka. Kami salah satu hamba Tuhan yang pernah di-treat, di hospitality sama dia. Makanya kita jadi kenal baik. Orangnya murah hati sekali. Nah, ada hamba Tuhan ini yang sengaja nempelin dia, soalnya dia kaya. Ditempel. Sampai akrab banget. Dan yang cilaka gini, suka nyampain pesan Tuhan. Dan suka bilang gini, saya lihat di rumah kamu ada roh ini, roh itu. Nah, dia percaya. Nih saya kasih tahu orang Kristen. Jangan suka yang klenik-klenik. Orang manusia tuh ya, cenderung sukanya yang gaib-gaib gitu lah. Nih, batu ini kamu cium 3 kali. Ntar enteng jodoh. Udah pasti dicium. Saya bawa grup ke Vatikan Roma. Tour guide cerita. Di dalam gereja Vatikan ada patung Rasul Petrus dari perunggu. Itu jemaat. Kalau pegang kakinya, doanya bisa dijawab. Tebak, satu bus nanya,
Patungnya di mana? Udah jangan munafik. Rata-rata tuh pada percaya. Di Korea ada tempat gantung-gantung. Apa itu? Gembok cinta. Apa tuh? Nanti kalau gantung itu bisa apa? Eneng jodoh. Kamu udah dapat jodoh? Udah gantung kunci kan kemarin? Saya kasih tahu nggak cuma di situ. Banyak di beberapa negara ada tempat gantung-gantung gembok. Di Paris lah katanya ada ya. Terus di Turki ada lagi. Nah, saya bilang gini, manusia itu rata-rata memang suka yang begini-begini. Jadi kalau mau jadi hamba Tuhan yang hantuocian, banyak duit, gue tinggal merem-merem, gue bilang gini, kamu lagi ada masalah ya? Siapa yang gak ada masalah coba? Gue yang pendeta aja ada. Tuhan taruh di hati saya, ada doa kamu yang belum dijawab. Masya Allah, siapa yang ada doa yang gak dijawab? Ada, bener gak? Selalu yang gitu-gitu tuh, kita demen. Oh ya, terus Tuhan ngomong apa? Apalagi? Jangan pernah mendukunisasi hamba-hamba Tuhan. Pendeta juga keren. Pendeta juga manusia. Sama-sama kalau mati kembali ke tanah. Saya kasih tahu, pendeta gak lebih tahu dari kamu. Karunia orang beda-beda. Jangan pernah jadiin hamba Tuhan dukun. Hamba Tuhan ini lihat celah itu. Karena orang ini gampang dibikin percaya, dipegang sama dia. Satu kali kasus, almarhum ini, kenalan saya ini, punya masalah perselisihan sama adik kandungnya. Masalah harta warisan. Pendeta ini masuk dan bilang gini, biar harta lu aman, aset lu balik nama ke gua. Soalnya kalau balik nama ke istri lu, masih bisa. Ya kan? Entah gimana dia nyuci otaknya. Kenalan saya ini nurut. Saya rasa sih udah pakai sedikit guna-guna di situ ya. Nggak mungkin dengan secerdas itu bisa lakukan. Singkat cerita, aset ratusan miliar pindah nama. Lalu pandemi. Beliau meninggal. Istrinya minta balik dong. Suami saya udah meninggal. Bisakah balik nama ke saya? Karena ini warisan buat anak-anak saya. Anaknya masih kecil-kecil, cowok 2. Guess what? Hamba Tuhan ini gak mau balikin. Dia kasih jawaban apa? 2 pilihan. 1, lu harus nikah sama gua. Padahal hamba Tuhan ini udah punya istri. Yang kedua, lu beli balik dari gua 100 miliar, dia bilang. Udah berduka, ditimpa tangga. Dia bingung. Lu pendeta bukan? Sampai istrinya ini panggil gembalanya untuk menengahi. Gembalanya aja gak bisa apa-apa. Hamba Tuhan ini bilang begini, gue bukan pendeta ya, gue penginjil. Bayangin. Dan gembalanya bilang, ya biar penginjil kamu juga hamba Tuhan. Saya ditelepon sama istrinya ini. Ci, dia nangis, dia cerita sama saya. Tolong saya Ci, dia bilang. Cici kenal gak sama orang ini? Saya kasih tahu. Orang ini kontak kita terus, minta diundang di sini. Orang ini kontak saya terus, supaya bisa talk show sama saya di YouTube saya. Saya gak pernah mau. Saya bilang sorry, nilai kita beda. Kalau kamu domba, kamu bisa cium itu serigala atau domba. Amin. Begitu saya dengar ini, wah saya marah banget. Saya kasih tahu, kalau yang pendeta aja bisa begini, gimana jemaat? Dengar firman Tuhan ini, kedengarannya sederhana. Tapi pertanyaan saya, kamu hidupi gak iman kamu? Kamu lakukan gak firman Tuhan? Benar-benar lakukan firman gak kita ini? Atau kita cuma main gereja-gerejaan? Jangan cuma duduk dengar khotbah, pulang lupa. Yang bagian lucu-lucu aja yang kita ingat. Jemaat ada beberapa ke saya, Ci, undang dong pendeta yang ini. Saya bilang kenapa? Lucu. Lu nonton lawak aja mendingan.
tahu gak, saya pernah marahin suami saya. Waktu dulu dia pelayanan, Pak Jojo tuh terkenal lucu. Dan paling jago akrobat. Siapa di sini yang pernah lihat Pak Jojo lompat-lompat? Aduh, itu suamiku. Terkenal kayak kanguru. Dia kalau khotbah bisa tiarap, bisa gaya Delilah, buka baju. Wah, genit banget. Saya sampai terpesona. Ini laki gue nih. Sampai begitu pulang, sepanjang dia khotbah 45 menit, jemaat ngakak gak habis-habis. Semua happy. Semua sayang Pak Jojo. Pulang istrinya yang marah. Saya bilang, stop melucu seperti itu. Kamu membuat jemaat gak fokus sama firman yang kamu bagikan, karena kamu acting terlalu banyak. Kaget dia. Makanya ya, jemaat muji-muji ya, istri yang berani mengatakan yang sebenarnya. Bukan saya gak suka melucu, saya gak sengaja melucu, Anda ketawa. Tapi saya gak mau sampai gurauan saya membuat Anda lupa isi khotbah yang sebenarnya. Bahwa Anda harus pulang dan lakukan firman Tuhan, jangan cuma baca. Dengerin khotbah udah tiap hari, ikuti Instagram Henny Kristianus, dengar tiap hari. Tiap hari ada daily devotion. Jangan cuma like doang. Lakukan firman Tuhan. Amin. Udah gitu banyak yang nonton, sedikit yang like. Lu yang tinggal nge-like gratis aja lu pelit. Gimana mau bayar per puluhan? Haleluya. Apaan sih jadi ngomong duit gitu ya. Soalnya saya tadi dikasih lihat sama pengerja. Amplop persembahan disoek-soek. Dirobek-robek. Saya sedih juga sih. Udah ngasih enggak, tuh amplop kan beli. Kita sengaja bikin amplop tuh yang kualitas top. Kenapa? Biar pakai lagi, biar gak beli terus. Udah yang ngasih gak banyak, dirobek lagi. Ada yang ngisi bon-bon restoran. Ada yang ngisi tisu bekas. Aduh, kalau gak mau ngasih, jangan ngasih. Jangan ngerjain yang ngitung persembahan, kasihan. Anda Kristen gak? Hidupi iman. Lakukan firman Tuhan. Jangan NATO, no action, talking only. Amen. Orang itu baik gak baik, kata Yesus, lihat dari buahnya. Lihat hidupnya. Jangan suka terpesona sama penampilan pendeta. Cantik. Ganteng. Heran kalau diposting yang dipuji, Bu Henny makin muda, Bu Henny cantik. Terima kasih. Tapi dengerin gak khotbahnya? Yuk, pulang ini harus berubah. Iman harus nyata dalam kehidupan. Katakan sama-sama, iman harus nyata dalam kehidupan. Iman bukan hanya diperkatakan, tapi harus nyata dalam tindakan. Yakobus 2 ayat 14, kita baca sama-sama. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jangan sampai orang gak bisa lihat hidupmu sebagai orang Kristen. Kita gak usah promosi, gue Kristen loh. Orang harus bisa lihat kamu Kristen. Gaya hidupmu. Jangan suka ngomong jorok. Jangan suka bentak-bentak orang. Jangan kurang ajar. Hidupi firman. Murah hatilah. Mudah mengampuni. Suka nolong orang. Jangan mata duitan. Amin. Jangan serakah. Hidup berbagi. Jangan ngutamain diri sendiri. Harus pikirin orang lain. Bukankah semua itu firman Tuhan? Haleluya. Jangan aji mumpung. Udah bolak-balik saya khotbahin soal WC gak boleh jorok. Pikirin orang lain yang pakai setelah kamu. Jangan aji mumpung. Ditraktir orang makan. Jangan serakah. Tahu dirilah. Saya berharap jemaat ICI beda. Orang lihat kamu langsung gini. Kamu Kristen ya? Keren. Yang kedua. Ciri orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Hidup dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Sampai situ aja. Kemudian ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil
untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Perhatikan kesamaan dari keduanya. Dua-duanya dipanggil Allah. Nuh dengan petunjuk Allah disuruh bangun bahtera. Semua visi yang dari Tuhan itu awalnya gak bisa kelihatan. Saya jujur gak pernah kebayang tangan pengharapan akan menjadi seperti hari ini ketika Tuhan bicara kepada saya untuk memulainya. Apapun yang Tuhan suruh kita kerjakan, awalnya itu gak kelihatan dan gak menjanjikan. Tapi dikatakan Nuh taat, Abraham taat. Karena apa? Karena iman. Nah, saya mau jelasin. Iman bukan nekat, tapi taat. Ada orang bilang gini, wah udah beriman gue, nekat aja deh. Enggak. Yuk belajar yuk. Ketaatan itu lahir dari iman. Nuh dan Abraham memiliki iman karena mereka itu mendengar Tuhan dan mengenal Tuhan. Saya buktikan. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Perhatikan, sebelum Tuhan suruh Nuh bangun bahtera, Nuh itu mengenal Tuhan. Makanya dia taat. Hubungan melahirkan ketaatan. Abraham kenal Tuhan. Kejadian 12, pertama kali Tuhan panggil Abraham. Yang kedua, Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abraham berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Lihat, Tuhan mengenal Abraham dan Abraham mengenal Tuhan. Makanya dia disebut bapak orang beriman. Tapi imannya bukan tanpa dasar. Iman Nuh dan iman bapak Abraham punya dasar. Dasarnya apa? Hubungan dengan Tuhan. Mereka bergaul dengan Tuhan. Mereka mendengar Tuhan. Ingat, firman Tuhan berkata dalam Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman akan timbul kalau Anda mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Anda punya hubungan dengan Tuhan. Dan Anda sungguh-sungguh percaya firman Tuhan. Nuh berani melangkah, bangun bahtera. Sementara orang sezamannya berpikir Nuh gila. Karena gak ada yang pernah bangun bahtera. Nah, Nuh berani melangkah karena dia dapat petunjuk dari Allah dikatakan tadi. Iya kan? Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera. Nah, Kejadian 6 ayat 13 sampai 22. Di situ secara detail Tuhan ngomong sama Nuh bahwa dia mau menghapus makhluk hidup yang ada di bumi. Dan dia mau Nuh bangun bahtera. Bahkan diajarin detail gimana cara bangunnya. Tuhan itu Tuhan yang detail. Dia selalu jelasin kamu harus bangunnya begini. Seperti persis yang saya alami. Tuhan suruh saya pilih anak-anak pedalaman yang berprestasi dari keluarga tidak mampu. Khususnya yatim piatu. Berkarakter pemimpin dan punya berkarakter baik. Berjiwa pemimpin dan punya karakter yang baik. Persis. Itu jadi SOP kita pilih anak-anak. Abraham berani melangkah karena ia dipanggil Allah. Tadi firman Tuhan berkata dalam Ibrani 11:8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat. Persis. Saya berani pulang ke Indonesia, tinggalin Australia. Waktu Chloe Zoe umur 4,5 bulan. Karena Tuhan panggil saya. Kemarin baru orang tanya saya, Bu Heni, kok Ibu Heni nekat pulang ke Indonesia? Nggak punya kerjaan, nggak tahu mau bangun apa, kok mau pulang ke Indonesia? Saya bilang bukan nekat. Iman itu punya dasar. Dasarnya apa? Pengenalan akan Allah dan mendengar panggilan Allah. Kalau Anda mau punya iman dalam hidupmu, dan Anda mau hidup melakukan kehendak Tuhan, Anda harus belajar bergaul dengan Tuhan. Di dalam doa-doamu, Anda harus ngerti komunikasi itu dua arah. Jadi kalau kita berdoa, jangan hanya bicara, meminta, dan meminta. Tentu di dalamnya ada ucapan syukur, ada mendoakan orang lain dan lain sebagainya. Tapi usahakan beri waktu Tuhan bicara kepada hidupmu.
diam dan bilang, Tuhan, berbicaralah. Aku siap mendengar. Katakan yang Tuhan mau. Bahkan jujur, di dalam doa saya cuma mengucap syukur dan bertanya, apa yang Tuhan mau? Saya selalu tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau? What's next, Lord? Apa yang Tuhan mau aku buat? Itu doa saya. Jadi kalau Anda mau jadi orang yang punya iman dan ngerti kehendak Tuhan, Anda harus mulai bangun hubungan sama Tuhan. Jangan sibuk. Saya selalu ngambil waktu tenang. Tadi meeting tadi siang, ada yang tanya sama saya, do you have me time? Ngerti me time? Do you have me time? Saya ketawa, saya langsung bilang gini, saya orang yang selalu punya me time. Kalau saya udah siapin firman seharian, gak selalu ya, tapi salah satunya. Habis mandi, saya duduk di kursi pijit, cicilan 12 bulan, saya nonton Netflix. Saya cari film yang saya suka. Saya nggak suka horor. Ngapain lu nakut-nakutin diri sendiri cepat mati kan? Saya nonton either thrill yang seru gitu atau komedi. Saya nonton. Saya nggak suka nonton drama Korea. Kenapa? Jadi ketagihan gak berhenti, terus nangis mulu. Ih rugi, mata lu rusak loh. Jangan mau perasaanmu dipermainkan oleh film. Ya. Jadi saya nonton tuh harus bahagia. Wah, ketawa-ketawa sendiri. Suami saya pulang dengan berlelah-lelah karena banting tulang. Bilang gini, enak banget hidup lu. Suami saya, enak banget hidup lu. Karena dilihat saya nonton film, pijit sambil ketawa-ketawa. Saya bilang, ini yang benar, itu salah. Kamu jangan terlalu sibuk. Relax boy, enjoy your life. Ya? Dengar, buat apa kita punya segalanya kalau kita gak bisa nikmatin hidup kita? Me time saya tuh murah. Mijit bos. Mbak, bisa ke rumah? Mijit ya? Mijit saya 2 jam. Meremelek. Kalau diajak ngomong, ya bu gini. Iya. Dengerin. Kita harus belajar punya waktu tenang. Saya tadi cerita me time. Tapi artinya gini, saya tuh ngatur waktu. Supaya hidup tuh gak terlalu sibuk. Kesibukan kita kadang-kadang menyita fokus kita. Awalnya kita sibuk mengerjakan kehendak Tuhan. Lama-lama kita lupa Tuhan. Jangan sampai pelayananmu menarik fokusmu lebih banyak daripada Tuhan yang mempercayakan pelayanan itu. Jangan sampai begini, Tuhan yang mempercayakan kekayaan, tapi kemudian kekayaan itu yang menarik fokusmu dari Tuhan. Apapun di hidup ini, tidak boleh membuat Tuhan lebih penting, kurang penting. Karena Tuhan harus yang terpenting. Amen. Ingat, iman bukan nekat, tapi taat. Anda gak bisa taat kalau Anda gak kenal Tuhan, gak dengar Tuhan. Ambil waktu pulang ini. Hidupi firman, punya hubungan sama Tuhan. Supaya imanmu tuh ada dasar. Dasarnya apa? Hubungan dan kepercayaan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa. Ajar kami untuk terus bertumbuh dalam iman. Supaya kami terus belajar mengenal Tuhan. Supaya segala pelayanan, kekayaan, bahkan pertemanan tidak menjadi lebih penting daripada Tuhan itu sendiri dalam hidup kami. Karena Engkaulah segalanya. Dan kami rindu untuk mengenal-Mu lebih lagi. Tolong umat-Mu supaya mereka boleh peka dengan Tuhan. Ketika mereka datang sama Tuhan dan bertanya Tuhan, berbicaralah buat mereka. Temuilah mereka Tuhan. Yuk yang rindu ketemu Tuhan bilang, Tuhan buka telinga rohaniku. Aku rindu dengar suara-Mu. Bicara buat hidupku apa yang Tuhan mau. Aku rindu mengenal-Mu. Di dalam nama Yesus. Amen. Have a blessed Sunday. God bless you.